kelas 4. Salam jumpa lagi bersama dengan Ibu Feby, tentunya di pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak yang terkasih, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana menghormati hidup. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menghormati milik orang lain. Dan kita akan menjadikan 10 perintah Allah sebagai landasan kita belajar hari ini. Oke anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu Feby akan meminta teman kita Kenan untuk membuka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari anak-anak, ambil sikap berdoa yang baik. Tetap semangat belajar ya anak-anak, walaupun di dalam situasi pandemi COVID-19. Mari anak-anak, kita siapkan sikap dan hati kita untuk berdoa. Tangan dikatup dan juga mata ditutup. Ibu Feby dan teman-teman, saya Kenan. Mari kita buka pelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pelajaran yang telah kami terima dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kami semakin memahami bagaimana harus menghormati orang tua dan cinta kepada sesama. Semoga hari ini kami pun bisa belajar dengan baik tentang sikap menghormati milik orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Kenan sudah membuka pelajaran kita hari ini dengan doa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menghormati milik orang lain. Dan hari ini juga anak-anak akan pertama mampu memberi contoh sikap-sikap yang menghormati milik orang lain dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan pentingnya sikap menghormati milik orang lain berdasarkan landasan 10 perintah Allah. Oke anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini setelah kita berdoa dan Ibu Feby menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, berikut Ibu Feby akan menampilkan sebuah video singkat yang menayangkan atau mengisahkan seseorang anak. Nah, seseorang anak ini melakukan apa? Apa yang dibuat oleh seseorang anak ini? Berikut Ibu Feby akan menayangkan videonya. Oke anak-anak, mari kita simak dan saksikan bersama-sama. Ya, mampirlah ke toko roti kami, ada diskon. Yuk Caleb, kita pulang. Selamat siang Bu. Ya, siang juga. Terima kasih. Caleb, nggak beli permen ya? Ibu punya kartu diskon? Ada, tapi saya cari dulu ya. Kalau kamu mencuri, Yehua mau nggak jadi sahabatmu? Kamu mau jadi sahabat Yehua? Terima kasih Bu. Yuk sayang. Nah, anak-anakku yang terkasih, kisah yang telah kita nonton bersama tadi mau menggambarkan seorang anak kecil yang menginginkan permen yang ada di sebuah toko tetapi tidak dibelikan oleh ibunya, sehingga ia pun mencoba untuk mencuri permen itu. Seketika ia teringat akan pesan ayahnya bahwa mencuri bukanlah perbuatan yang baik. Mencuri sama halnya dengan menginginkan milik orang lain secara sengaja. Jika kita sudah memiliki keinginan atas apa yang bukan menjadi milik kita, itu adalah dosa.
Nah, anak-anakku yang terkasih, bila kita menginginkan sesuatu, kita harus memintanya dengan baik. Dan setelah kita sudah memilikinya, kita pun harus menjaganya dengan baik. Contohnya, Ibu Feby memberikan contoh. Misalnya, anak-anak ingin meminjam buku cetak pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di perpustakaan. Nah, setelah dipinjam, anak-anak harus menjaga buku itu dengan baik. Tidak boleh dilepaskan sembarang tempat, tidak boleh kusut ataupun robek. Anak-anak harus menjaga barang itu dengan baik. Nah, setelah digunakan dengan baik, anak-anak pun harus mengembalikannya dalam keadaan yang masih baik. Hal seperti ini anak-anak berarti kita telah menghormati milik orang lain. Oke, anak-anak yang terkasih. Dalam 10 perintah Allah sudah memerintahkan kita, yakni ada 2. Yang pertama, jangan mencuri dan jangan mengingini milik sesamamu dengan tidak adil. Itu merupakan 2 perintah ini merupakan salah satu 10 perintah Allah yang diberikan Tuhan untuk kita taati dan kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya perintah jangan mencuri itu pada perintah ke-7, dan jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil itu berada di perintah yang ke-10. Oke, anak-anak yang terkasih, dari kisah anak kecil tadi kita belajar satu hal. Yang pertama, kita belajar bahwa bila kita mengingini sesuatu, kita harus memintanya dengan baik. Namun, bila tidak diberikan, kita pun harus menerimanya dengan baik pula. Jangan karena tidak diberikan permen itu, ibu ini jahat, pokoknya aku harus mencuri permen itu. Itu tidak boleh, artinya kita sudah melakukan dosa, yaitu mencuri. Karena mencuri bukanlah perbuatan yang baik. Oke, anak-anakku yang terkasih, mencuri itu sama halnya mengambil milik orang lain dengan tidak seizin dan sepengetahuan pemiliknya, sehingga pemiliknya merasa kehilangan. Ibu Feby beri contoh lagi. Misalnya mau ulangan agama Katolik di kelas, tetapi si A tidak membawa bolpoin. Terus dia lihat si B memiliki 2 bolpoin. Lalu dia bilang, ya itu si B punya bolpoin. Bagaimana ya? Aku harus memiliki bolpoin untuk mengerjakan ulangan yang diberikan Ibu Feby. Lalu dia tidak meminta pada si B. Si A pun mengambil diam-diam bolpoin itu. Sehingga si B, aduh Ibu Feby, aku punya 2 bolpoin loh di atas meja. Tetapi ini kenapa hanya sisa 1? Si B kebingungan mencari bolpoinnya yang 1 yang hilang diambil oleh si A. Nah, anak-anak, perbuatan ini tidak baik. Artinya dia sudah mengambil milik orang dan membuat orang itu merasa kehilangan. Ingat, bila anak-anak tidak memiliki bolpoin yang seperti si A tadi, harus meminta dengan baik. Teman, bisa pinjamkan aku bolpoinmu itu? Karena aku lupa membawa bolpoin, ataupun bolpoin aku tintanya sudah habis. Memintanya dengan baik. Barang siapa memintanya dengan baik, maka dia akan diberikan apa yang dia minta. Bila kalian memintanya dengan kasar, tentu pemiliknya tidak akan memberikan, walaupun dia ada. Oke anak-anak, berikut kita akan belajar dari kitab suci. Nah, anak-anak yang terkasih, di dalam kitab suci juga diajarkan bagaimana tentang kita tidak boleh mencuri. Seperti dalam kitab Efesus bab 4 ayat 28 yang tertulis, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.
ayat ini tentu menegaskan bahwa kita jangan pernah mencuri, anak-anakku yang terkasih. Bila kita menginginkan sesuatu, kita harus bekerja. Kita jangan mencuri. Bila kita bekerja dengan tangan kita sendiri, kita bisa berbagi apa yang kita dapat kepada orang lain, terlebih lagi kepada orang yang berkekurangan. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah penjelasan Ibu Feby berkaitan dengan bagaimana kita harus menghormati milik orang lain. Di mana kita harus belajar dari sosok anak kecil dan kita harus belajar dari pesan kitab suci yang menyatakan kita tidak boleh mencuri. Berikut Ibu Feby akan memberikan pertanyaan refleksi untuk anak-anak. Coba anak-anak hening dan anak-anak renungkan pengalaman hidup anak-anak, entah di sekolah, di rumah, ataupun di sekitar tetangga-tetangga anak-anak. Ibu Feby akan mengajukan pertanyaannya. Yang pertama, apakah aku pernah mengambil barang atau milik orang lain di rumah ataupun di sekolah? Yang kedua, bagaimanakah sikapku saat aku memakai sarana-sarana umum, baik di sekolah maupun di tempat-tempat umum? Yang berikut, ketika aku di perpustakaan, apakah aku sudah mengembalikan buku yang kubaca ke tempatnya kembali dengan rapi? Ataukah ketika ku baca buku tersebut, ku lepaskan saja di atas meja, ataupun di atas kursi, ataupun di atas lantai? Yang berikut, sikap apa saja yang sebaiknya aku lakukan ketika aku memakai sarana umum di sekolah, dan sikapku terhadap milik orang lain, baik di rumah, di sekolah, maupun di sekitar masyarakat. Nah, anak-anak, ini merupakan pertanyaan refleksi untuk anak-anak renungkan. Apakah anak-anak sudah menjaga milik orang lain? Apakah anak-anak sudah menahan keinginan anak-anak untuk mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak anak-anak? Oke anak-anak, pertanyaan refleksi ini anak-anak bisa renungkan. Ketika anak-anak ingin tidur, anak-anak bisa pikir, oh tadi Ibu Feby suruh saya renung, apakah saya pernah mengambil milik orang lain, mengambil barang, misalnya di rumah mengambil uang orang tua, atau tidak mengambil uang kakak adik. Itu pun dikatakan mencuri anak-anak. Di sekolah mengambil belum poin tanpa sepengetahuan teman, meminum air tanpa sepengetahuan teman. Nah, itu anak-anak dapat renungkan secara pribadi. Oke anak-anak yang terkasih, berikut Ibu Feby akan memberikan anak-anak tugas untuk dikerjakan. Ibu Feby harap ketika mengerjakan tugas, begitu selesai anak-anak bisa langsung japri atau kirimkan kepada Ibu Feby. Oke anak-anak, ayo kerjakan tugas. Anak-anak diminta untuk membuat poster yang berisi ajakan menghormati milik orang lain. Kemudian, poster ini diberi hiasan sesuai dengan kreativitas anak-anak masing-masing. Oke, anak-anak diminta untuk membuat poster yang berisi ajakan menghormati milik orang lain. Nah, setelah itu posternya diberi hiasan anak-anak sesuai dengan kreativitas anak-anak masing-masing. Kemudian bisa difoto, dikirimkan kepada Ibu Feby melalui WA ataupun email Ibu Feby. Nah,
dengan adanya tugas anak-anak, berakhirlah juga pelajaran kita hari ini. Ibu Feby mau mengucapkan limpah terima kasih untuk anak-anak yang sudah mau mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga penjelasan dari Ibu Feby dapat anak-anak pahami dengan baik. Bila ada yang belum dipahami atau kurang mengerti, anak-anak bisa saja langsung kontak Ibu Feby. Bisa tanya melalui via WA. Japri saja ke WA, jangan langsung ke grup. Oke? Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini anak-anak dengan doa. Ayo kita ambil sikap berdoa yang baik. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Tangan dikatup dan juga mata harus ditutup. Karena berdoa kita berbicara dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini. Terima kasih karena kami sudah belajar tentang menghormati milik orang lain dan juga tindakan tidak boleh mencuri. Semoga apa yang telah kami pelajari bersama hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.